Baiklah, di sini saya ingin menganalisis gambar-gambar yang ada di LKPD yang Ibu berikan kepada kelompok kami. Yang pertama ada logo The East Indian Company, atau logo tersebut menggambarkan perusahaan dagang Inggris. Yang kedua ada logo Compagnie des Indes, yaitu adalah logo perusahaan dari Prancis. Yang ketiga ada lukisan revolusi Prancis, yaitu pada lukisan ini menggambarkan rakyat Prancis melakukan perlawanan pada tahun 1789. Yang keempat ada ilustrasi perlawanan rakyat Makassar. Yang tersebut menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan VOC. Yang kelima itu ada gambar tikus memakan uang, atau bisa disimbolkan dengan simbol korupsi. Yang terakhir ada peta jalur perdagangan VOC. Di situ kita dapat menggambarkan wilayah kekuasaan dan juga perdagangan VOC yang sangat luas. Menurut jawaban kelompok kami, gambar-gambar tersebut menggambarkan situasi pada masa VOC di Indonesia. VOC adalah kongsi dagang Belanda yang berkuasa di Nusantara sejak abad ke-17. Gubernur di VOC Indonesia awalnya bertugas untuk mengatur perdagangan rempah-rempah, tetapi lambat laun mereka malah menguasai kekuasaan politik dan juga militer. Namun, praktik korupsi dan monopoli yang dilakukan VOC malah membuat rakyat semakin menderita. Kerja paksa, pajak yang tinggi, dan juga perlawanan rakyat seperti yang terjadi di Makassar menunjukkan bahwa kerasnya penindasan yang dilakukan oleh VOC, yang pada akhirnya korupsi yang di dalam tubuh VOC sendirilah yang membuat kehancuran dari VOC itu. Selanjutnya, kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia saat ini dapat dianalogikan dengan keruntuhan VOC. Pada masa VOC, korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan, kurangnya juga kebersamaan, dan juga memperburuk perekonomian. Jika Indonesia terus dibiarkan dilanda oleh kasus korupsi oleh pejabat, maka dampaknya bisa melemahkan pembangunan, menghancurkan perekonomian kita, dan juga melemahkan kesejahteraan masyarakat. Yang artinya, tanpa sistem, kita bisa saja mengalami krisis kepercayaan yang bakal terjadi seperti VOC yang hancur itu. Revolusi Prancis pada tahun 1789 membawa gagasan baru tentang persaudaraan, kebebasan, dan juga persamaan. Ide-ide ini menyeluruh ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia melalui Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis atau pada masa pemerintahan Napoleon. Akibatnya, yang pertama, Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang baru di koloni, termasuk di Indonesia. Yang kedua, muncul pemikiran anti penjajahan dan kekuasaan nasional di kalangan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, hal ini menjadi salah satu cikal bakal munculnya perlawanan terhadap penjajahan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Maybe I like this road.